Sebenarnya kegiatan peribadatan puasa ya, itu secara medis itu banyak para pakar yang melakukan penelitian bahwa secara umum puasa itu baik secara medis. Ya, ketika suatu kegiatan berpuasa ini dilakukan secara baik, secara benar, itu bisa mengalami detoksifikasi di tubuh gitu, terus juga bisa mengurangi peradangan yang mungkin terjadi pada orang-orang yang terinfeksi HIV yang sudah menjalani pengobatan. Itu juga bisa untuk menormalkan kadar gula dalam darah gitu. Ada lagi menormalkan kondisi lemak di tubuh gitu. Jadi secara umum, secara medis berpuasa itu baik secara medis dilakukan baik pada orang dengan HIV atau orang tanpa HIV. Baik, tentunya orang dengan HIV itu diperbolehkan berpuasa ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu ya teman-teman. Yang pasti, yang pertama itu orang dengan HIV itu memiliki kondisi klinis yang bagus, memiliki kondisi fisik yang oke, dia kondisinya sehat, nggak sedang mengalami lemah atau kondisi sakit. Nah, secara umum itu kondisi tubuhnya harus oke, harus sehat secara fisik. Terus berikutnya dia sedang tidak mengalami infeksi oportunistik yang berat, misalkan tuberkulosis atau toksoplasmosis. Jadi ketika seorang yang terinfeksi HIV itu sedang menjalani juga pengobatan untuk infeksi oportunistik yang berat seperti tuberkulosis atau toksoplasmosis, itu diharapkan juga jangan dulu-dulu untuk menjalani ibadah puasa. Terus berikutnya, setidaknya orang ini sudah menjalani pengobatan antiretroviral paling nggak 6 bulan lah. 6 bulan, karena apa? Karena kalau sudah menjalani 6 bulan, biasanya orang yang sudah menjalani pengobatan 6 bulan, itu sudah bisa toleransi dengan efek samping obat. Yang tadinya mungkin beberapa orang mengalami mual, muntah, atau kepala yang sedikit pusing, itu selama 6 bulan itu diharapkan sudah bisa beradaptasi dengan efek samping obat. Terus juga 6 bulan itu diharapkan dia sudah mengalami penurunan jumlah virus dalam darah. Jadi dia melakukan pemeriksaan viral load dan nanti hasil pemeriksaannya sudah sangat rendah atau tidak terdeteksi. Nah, disitulah diharapkan dia sudah berhasil menjalani pengobatan dan boleh menjalani peribadatan puasa. Jadi seseorang yang terinfeksi HIV yang sudah menjalani pengobatan dengan kepatuhan yang baik setidaknya 6 bulan, ketika dia ingin memutuskan untuk menjalani ibadah puasa yang dimaksud di sini adalah ibadah puasa Ramadan ya, yang dijalankan oleh saudara-saudara kita Muslim yang dilakukan secara selama sebulan penuh dengan durasi waktu sekitar 13-14 jam setiap harinya. Itu teman-teman pertama ya harus konsultasi dulu ke dokter ya, dokter yang merawat teman-teman, dokter yang memberikan pengobatan antiretroviral kepada teman-teman. Nah, nanti biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan yang umum dulu. Ya, bagaimanapun orang yang menjalani ibadah puasa harus memiliki kesehatan yang bagus. Nah, itu ya paling tidak ya yang umum itu ya misalkan fungsi ginjal, fungsi liver, tekanan darah itu dibutuhkan ya, tekanan darah dan juga kadar gula darah itu juga harus diperiksa. Khawatir kita tidak mengetahui kondisi sebelum menjalani puasa ternyata memiliki kadar darah yang tidak normal, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, itu juga berbahaya. Nah, terus kalau yang spesifik untuk pemeriksaan teman-teman yang terinfeksi HIV, yang pertama pasti viral load ya teman-teman. Seseorang yang sudah menjalani pengobatan setidaknya 6 bulan, itu biasanya akan dilakukan pemeriksaan viral load. Itu adalah pemeriksaan untuk melihat kadar virus HIV dalam darah kita. Ya, ketika seseorang yang sudah menjalani pengobatan setidaknya 6 bulan, itu biasanya memiliki kadar darah yang kadar virus dalam darahnya itu sudah sangat turun sekali, bahkan hingga tidak terdeteksi. Nah, ketika seseorang sudah memiliki jumlah viral load yang tidak terdeteksi, ini biasanya dokter akan mempersilahkan untuk menjalani ibadah puasa karena dianggap pengobatannya sudah berhasil. Nah, viral load pertama, kedua cek CD4 lah kalau memang ada di daerah teman-teman dan mudah, itu pemeriksaan CD4 atau pemeriksaan sel kekebalan tubuh kita
Nah, itu biasanya harus memiliki satu kekebalan tubuh yang aman untuk bisa melawan infeksi dari luar. Ya, yang amannya sebenarnya 350 ke atas ya. 350 ke atas itu seseorang sudah dianggap memiliki cukup sistem imun untuk melawan infeksi atau penyakit dari luar. Tapi untuk patokannya ya yang penting tidak di bawah 200 lah. Kalau di bawah 200 teman-teman itu dianggapnya rawan dengan infeksi. Nah, ketika di bawah 200, teman-teman bisa menunda dulu atau bisa nanti mengganti puasanya di lain bulan selain bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi pemeriksaan umum termasuk pemeriksaan kolesterol, ya, gula darah, tekanan darah, itu termasuk pemeriksaan viral load dan CD4. Ya, ya teman-teman. Jadi puasa ini adalah peribadatan yang dilakukan dengan keimanan yang baik ya. Ketika suatu ritual peribadatan yang dilakukan dengan rasa keimanan dan keyakinan tertentu kepada Tuhan Yang Maha Esa, biasanya akan melahirkan rasa nyaman, melahirkan rasa damai, rasa syukur, dan ini diharapkan seseorang yang memiliki tingkat rasa nyaman yang bagus biasanya akan secara langsung, secara otomatis itu akan juga membantu untuk membangun sistem imun kita secara alami. Jadi berpuasa itu baik secara apa? Baik secara medis tadi sudah kami jelaskan ya. Secara medis itu tubuh akan melakukan detok terhadap tubuh ya. Terus juga mengurangi kemungkinan terjadinya peradangan dan juga menormalisasi atau menormalkan kadar gula darah, kadar kolesterol, lemak itu juga menjadi normal secara medis. Dan secara secara psikologis, orang yang menjalani peribadatan puasa itu ketika dia dilandasi dengan keimanan, dengan rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, biasanya dia akan melahirkan rasa nyaman, rasa tenang. Dan ketika seseorang itu merasa nyaman, merasa damai pada dirinya, itu secara otomatis akan membuat atau membantu sistem imun kita melakukan regenerasi. Jadi ini adalah dampak psikologis dan spiritual ketika orang menjalani puasa dengan baik, itu bisa secara langsung itu bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Ya, bukan hanya peribadatan puasa ya, peribadatan apapun termasuk berdoa. Nah, itu juga ketika dijalani dengan tingkat spiritual atau keimanan yang baik, itu bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ketika seseorang memiliki daya tahan tubuh yang baik, diharapkan juga memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi pada saudara-saudara kita Muslim itu diberikan kewajiban menjalani peribadatan puasa selama 1 bulan penuh ya, 30 hari kurang lebih, dan dijalankan setiap harinya 13-14 jam setiap hari. Nah, kondisi ini sebenarnya diwajibkan seseorang itu pada orang-orang yang mampu secara fisik untuk menjalani peribadatan puasa ini, karena ini adalah ibadah yang membutuhkan persiapan fisik yang oke, stamina yang bagus untuk menjalaninya. Nah, termasuk pada orang-orang yang terinfeksi HIV juga, mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk menjalani ibadah puasa ini. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang sebaiknya kita bijaksana dalam memutuskan, kayaknya saya belum puasa dulu deh tahun ini gitu. Saya akan menggantinya di bulan yang lain gitu. Itu kondisi seperti apa? Pertama ya kondisi sakit teman-teman. Kondisi teman-teman yang secara fisik itu sakit, lagi lemah, nggak sakit, pokoknya sedang tidak berdaya, yaitu nggak usah berpuasa dulu, nggak usah memaksakannya. Kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan tubuh, ya jangan menjalani ibadah puasa dulu. Dan juga ketika seseorang memiliki infeksi yang berat, itu juga jangan berpuasa terlebih dahulu. Termasuk orang-orang yang baru menjalani pengobatan antiretroviral, di awal-awal pengobatan itu biasanya beberapa orang, tidak semuanya, beberapa orang itu mengalami efek samping yang tidak nyaman. Mungkin mual, muntah, sedikit kepala agak keliengan gitu. Itu kan kondisi-kondisi yang tidak nyaman.
Nah, makanya ketika seseorang baru menjalani pengobatan antiretroviral, itu sebaiknya menunda dulu untuk tidak menjalani puasa di saat itu. Ya, jadi karena apa? Karena kita ingin adaptasi dulu efek samping pengobatannya. Seperti itu. Paling itu sih yang penting ya. Yang penting kondisi tubuhnya kalau lagi nggak sehat ya jangan dipaksakan. Terus juga lagi punya infeksi yang berat, jangan dipaksakan. Pengobatannya baru dimulai, ya jangan dipaksakan ya. Paling nggak 6 bulan lah setelah menjalani pengobatan baru boleh memikirkan untuk menjalani puasa. Baik teman-teman, kalau kita bicara tentang fisik seperti apa sih yang udah kita harus menjadi lampu merah atau rambu-rambu bahwa kita tidak boleh menjalani puasa. Pertama, kondisi teman-teman yang dehidrasi mungkin ya. Teman-teman yang kekurangan cairan atau dehidrasi itu membutuhkan asupan cairan yang sering, itu teman-teman udah nggak boleh lagi menjalani puasa karena itu berbahaya. Ya, kondisi fisik misalkan seperti mual, ya, kondisi mual yang berkelanjutan. Nah, itu juga agak riskan untuk melanjutkan berpuasa karena nanti akan kehabisan cairan tubuh dan itu akan berakibat fatal. Dan juga diare yang berkelanjutan itu juga sebaiknya jangan memaksakan diri untuk menjalani ibadah puasa karena diare yang berkelanjutan biasanya ion-ion tubuh akan banyak terbuang, dan ketika ion tubuh banyak terbuang, kondisi badan menjadi lemas, ya, menjadi lemah, dan itu tidak layak untuk menjalani ibadah puasa. Terus kondisi seseorang misalkan dia memiliki infeksi di mulut dan dia untuk makan aja susah, nah itu juga sebaiknya juga hindarilah, jangan menjalani berpuasa terlebih dahulu. Terus juga yang paling sering sedang infeksi yang aktif ya, infeksi yang aktif, dia batuk-batuk yang sangat aktif dan itu sangat infeksius ya, misalkan tuberkulosis, itu juga sebaiknya jangan menjalani ibadah terlebih dahulu.